Selamat malam, saya akan bawakan ulasan saham ya, hasil request dari teman-teman di grup premium. Ya, pertanyaan pertama mulai dari Pegas. Nah, bagaimana nih Pegas nih? Wah, Pegas kepentok V-line rupanya ya, kepentok V-line dan dia koreksi. Dan sekarang kemarin waktu kepentok V-line koreksi dan dia turun juga kejaga sama selendang ya. Dan hari ini udah mulai hijau lagi. Ini gimana dong? Kalau saya sih lihat ini masih sideways, tapi potensial sideways, tapi untuk bergerak masih cenderung bergerak naik ya, karena kita lihat trennya juga naik ya, dan ini juga power signalnya juga bagus ya, transaksi juga bagus. Saya bilang sih hold aja ya, hold aja, silakan hold aja, santai aja lah, pasang pasang stop loss atau stop loss, otomatis stop loss aja. Nah, pertanyaannya adalah seringkali begini, tapi saya udah kelamaan nih Pak pegangnya nih, bosen juga di sini, nggak profit, mau saya pindahin boleh nggak? Kalau sudah ketemu saham yang bisa menggantikan Pegas dan dirasa cukup trending, silakan ganti. Dan kan gampang, kalau ganti kan gampang, tinggal nonton aja video YouTube kita, market review kita, dan di grup juga ulasan, begitu banyak ulasan mengenai saham. Tinggal cari yang serak di hati pergerakannya, yang risk dan rewardnya juga masih seimbang, dan tinggal atur money management dan action aja gitu ya, nggak usah pusing, nggak usah galau. Astra Internasional, wah ini sekali lagi support, dynamic support resisten kita teruji dengan baik ya, hari ini mantul di daerah skyline ya. Nah, tadi pada bilang wah ajib banget ini skyline-nya, iya ya, gitulah. Saya sendiri juga happy ini ya. Oke, ini juga masih oke ya, Astra ini masih oke. Moga-moga pergerakannya masih positif. Kalau mau sampai mesti harus koreksi, ya, jaga di beberapa level support yang saya lihat bisa untuk dicermati level supportnya. Ini saya lihat level support di sini juga bisa untuk jadi acuan. Ya ini kalau jebol ini out dulu deh, karena potensial ke sini besar nih. Potensial ke sini ya. Selain Astra ada Jasa Marga. Wah, ini kongres nih. Kemarin tuh ada ceritanya begini, ketika jebol skyline, ada beberapa nanya sama saya gimana. Saya bilang cut loss aja, jual aja dulu, jual bertahap. Kalau nggak tega, yaudah jual bertahap. Dan ketika sampai di sini, pada beli tuh, buyback istilahnya. Itu kalau jual di sini dan beli di bawah, itu namanya nge-short. Indonesia sih sebenarnya bukan nggak bisa jual, cuma nge-short barang sendiri, maksudnya jual dulu dengan uang yang sama, hasil cut loss di sini, uangnya dibelikan di sini, di areal ini, ketika dia mantul dari support. Dan boom, hari ini jadi untung deh. Ya, jadi untung deh. Ya, itu teknik trading ya, itu teknik trading. Dan nggak bisa sembarangan, teknik ini nggak bisa sembarangan. Ini nggak bisa sembarangan. Orang segampang yang saya ngomongin barusan, butuh kesiapan mental yang baik gitu ya, butuh kesiapan mental yang baik dan kemampuan untuk berpikir dengan tenang. Nah, yang kayak gini-gini tuh nggak bisa buying impulsif, nggak bisa. Ini harus dengan penuh perhitungan matang, harus dipikirin dengan baik ya, nggak bisa ketika ini langsung buy, langsung gitu, nggak bisa. Itu sebenarnya saya hindari, dan saya juga ajak teman-teman untuk jangan buy dengan impulsif ya. Ace Hardware, wah Ace Hardware juga masih oke ya, setelah tertahan di areal ini. Nah, sempat turun, hari ini turun, tapi saya lihat turunnya juga nggak terlalu signifikan ya. Ini potensial masih bisa menguat.
manfaatin aja untuk buy on weakness. INKP tadi sudah kita bahas ya. Pada saya masih oke banget, dan besok kalau bisa breakout ini saya rekomendasi untuk buy. Uh, ya, ini 8250. Begitu breakout, boom, kita buy. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai bilang saya udah nggak kasih sinyal ya. Jangan sampai bilang kok nggak ngomong-ngomong ya, awas ya. Ada yang bilang gitu ya, kok nggak ngomong-ngomong Pak Erwin. Nah, ini udah saya kasih tahu. Intinya kalau nonton video-video YouTube ulasan yang saya buat, itu modalnya cuma bolpen dan kertas. Oh, gampang kan? Cuma modal bolpen dan kertas. Besoknya ketika sudah terjadi dan ini sesuai analisa kita, tinggal action. Udah gitu doang. MNCN. Nah, MNCN sorry, datanya nggak update nih. Ini harusnya rebound hari ini, rebound. Sorry. Ini harusnya di sini hijau kok. Saya ingat banget. Tuh kan, nah saya ingat banget ini saham ini. Karena apa? Persis banget dia mantul dari support. Ini yang dimaksud dan support dia pernah kejadian di sini. Dan dia rebound. Nah ini saya anggap, oh ini berarti ini areal support nih, jangan-jangan nih. Bener, kejadian berulang. Sejarah selalu berulang ya. History tends to repeat. Itu kita ajarin juga. Bagaimana melihat pola gitu ya, sebagainya. History tends to repeat. Spekulatif buy. Ya, remarksnya juga jelas. Wika. Wika masih belum oke ya. Jadi sektor properti masih penuh tekanan ya, masih penuh tekanan. BRPT. Nah, BRPT ini juga tadi saya melihat di level 875 jadi supportnya, bukan 880. 875. Saya tadi sempat ukur, saya bilang ke beberapa teman member yang japri ya, 875 deh kayaknya ini jadi supportnya. Kalau jebol ditutup di bawah 875 saya keluar, tapi ternyata dia rebound ya, tutupnya 890. Jadi saya masih spek buy. Ya kita memang begitu ya, memang begitu. Lihat candle merah itu kita malah hijau, malah seneng. Tower seneng karena kita udah jualan duluan ya. Nah, ini persepsinya harus ditata dulu, karena kita sudah sempat exit ya, udah sempat taking profit. Wah, Tower tadi udah analisa, trennya masih super bullish ya, masih uptrend nih. Ini hold aja. Tekim. Nah, kalau ngomongin INKP nggak jauh-jauh dari ini. Dan ini lihat tuh tadi mantul dari Skyline ya kan. Nah, besok kalau dia bisa naik ke atas V-line itu cakep nih. Boleh spek buy nggak Pak? Boleh. Kan uang-uangnya sampean ya toh. Boleh buy dong, tapi pakai money management. Nanti begitu breakout V-line, silakan tambah lagi porsinya. Wah. Cepin sudah saya ulas, masih oke ya. Ini sideways, tapi kalau breakout 6425 tambo lagi. Nah. Akra kelihatan nih ya, tertahan di V-line dan selendangnya juga golden cross naik. Power signalnya juga bagus. Transaksinya juga keren. Manfaatin untuk buy on weakness. Target ke sini. Semoga. Pasti nggak? Kalau pasti saya udah nggak mau ngomong-ngomong, diam-diam aja. Nggak ada yang tahu. Tapi target kita ke sana. MDKA tuh ya, mantul di sini kan, tuh lihat tuh polanya tuh cakep kan. Selendang bisa jadi pola apa, pembentuk pola yang baik ya. MDKA. WIM
WIM hari ini keren banget ya, masih bagus. Kita sudah beberapa kali bahas saham ini. Ini tapi hati-hati, kalau saya saya safe player ya. Jadi ini hanya untuk pecinta adrenalin aja. INDF tadi udah saya bahas. Kalau besok bisa breakout V-line, beli. Sumarekon. Nah, dia ada di bawah supportnya sudah. Dan saya kok cenderung kalau yang gini kurang bagus. Jadi ini kita belajar juga sih sebenarnya. Jadi kalau ketika market lagi sideways dan akhirnya dia break bottom sideways areal ininya, nah itu kurang baik ya, kurang baik. Karena dia udah breakout support yang kita kira dia bisa mensupport dia untuk kemudian dia terjadi pembalikan arah. Dan ini kayaknya masih kemungkinan besar masih koreksi. Waskita. Nah, waskita ini tuh lihat, hati-hati juga. Ini kebetulan dia di area support, tapi saya nggak tahu apakah support ini kuat menopang apa enggak. Ini bukan fix ya, bukan fix. Ini belum, jangan pikir batas atas bawah ini fix. Ya mungkin dia bisa seperti itu, tapi mungkin ini lebih relevan lah. Nah ini saya lihat dia jaga ini bisa jaga dia nggak? Kalau nggak bisa jaga dia ya, ini power signalnya juga wah dalam nih. Tapi momentumnya udah mulai baik ya, mulai baik. Mungkin mau spek buy jangka pendek untuk cari kesempatan dalam kesempitan. Nah boleh aja. Bank BRI, kan betul kan, 2892 ini jadi support. Tapi dia tadi nggak sempat sampai situ, dia udah keburu rebound dulu. Nggak berani sampai situ atau nggak rela ya. Bank BRI, TPIA. Nah sekali lagi V-line teruji, mau break nggak kuat, turun. Ini dia mau break lagi, kita nggak lihat apakah kuat apa nggak. Kalau besok bisa kuat, bagus, silakan buy. Target saya dia mungkin bisa nutup ini gap yang di sini. Ya, apakah bisa? Nggak ada yang tahu. Tapi potensi ya, potensial ke sana. Potensial ke sana. Nah, potensial ke sini. BTPS, coba cek BTPS. BTPS sudah kita analisa. Kemarin sempat tertahan di area support V-line dan hari ini rebound bagus. Hold aja lah, naikkan trailing stop kalau untuk BTPS. Oke, itu dulu market review dari saya. Total sudah market review yang saya buat hari ini udah 30 menitan. Cukup lah untuk buat modal besok. Ya. Oke, itu dulu. Selamat malam semuanya. Good night. Stay safe and stay healthy, and tentu saja God bless you. Happy profit ya. Selamat beristirahat semuanya.